tahu lebih jelasnya, simak video berikut sampai selesai. Kompetensi dasar 1.1 menghayati ibrah atau nilai-nilai dari proses berdirinya dinasti Abbasiyah. 2.1 menunjukkan sikap bijaksana sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. 3.1 memahami sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, mengetahui para penguasa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan khalifah besar dinasti Abbasiyah. Namun sebelum saya lanjut ke pemaparan materi, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah beserta tahap berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, dari situ dapat kita ketahui beberapa tokoh-tokoh pendiri dari Bani Abbasiyah. Yang pertama, Ali bin Abdullah. Yang kedua, Muhammad bin Ali. Yang ketiga, Ibrahim bin Muhammad. Yang keempat, Abu Abbas As-Saffah. Yang kelima, Abu Ja'far Al-Mansur. Dan yang keenam, Abu Muslim Al-Khurasani. Dalam sistem pemerintahan, dinasti Abbasiyah menerapkan sistem monarki, di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan, dan rakyat harus tunduk menerimanya. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, dari 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi, pemerintahan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan di bidang politik, kemajuan di bidang militer, kemajuan di bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Berikut ke-37 para penguasa dinasti Abbasiyah. Dari 37 khalifah dinasti Abbasiyah, terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal, di antaranya Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Kita mulai dari yang pertama, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan khalifah kedua dinasti Abbasiyah setelah Abu Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur sangat besar jasanya dalam mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa itu. Beliau adalah seorang yang cinta ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah kelima dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid merupakan puncak kegemilangan pemerintahan Abbasiyah, atau bisa dikatakan zaman paling gemilang dalam sejarah Islam. Kemajuan yang dicapai menyeluruh pada semua bidang seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun menempati urutan ke-7 dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, banyak lahir para ilmuwan muslim yang turut mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, masa pemerintahan ketiganya merupakan periode keemasan peradaban Islam.
Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana, juga memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegigihan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahan. Nah, segitu dulu pemaparan materi dari Ustazah. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.